Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Hadirnya kita, kumpulnya kita di majelis ilmu ini, di tempat yang selalu kita gantungkan, di tempat yang selalu hati kita gantungkan kepada Allah, untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, untuk selalu meminta pengampunan kepada Allah. Selalu kita sisipkan harapan besar kita kepada Allah, kita gantungkan hati ini kepada Allah di tempat yang sangat sakral, yang disakralkan oleh Allah, di tempat yang sangat agung, yang diagungkan oleh Allah, yaitu masjid. Tempat yang merupakan salah satu tempat yang menampung isi curahan hati seorang umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada Sang Maha Pemberi hidup, Sang Pemberi sehat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini kita mengucapkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW untuk bukti bahwa kita merupakan umat yang mencintai Nabi, yang menyayangi Nabi, yang merindukan Nabi, yang menginginkan syafaatul uzma dari Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW, untuk membuktikan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi, untuk membuktikan rasa rindu kita kepada Nabi. Maka seyogyanya lah kita mengucapkan bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan sholawat, harapan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah, diakui umatnya Nabi, diberi syafaat oleh Nabi, diberi pertolongan oleh Nabi, sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa 10 hari ya, kita tidak mengisi kajian, tetapi ada perwakilan dari kawan-kawan kalian, dari salah satu kawan-kawan kalian yang ditugaskan untuk mengisi kajian, karena 10 hari kemarin saya mengantarkan ibu mertua pulang ke Jawa, sekaligus menyelesaikan hal-hal yang ada di kampung halaman. Alhamdulillah, tanggal 1 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan tanggal 8 hari Sabtu Juni
Pesantren Agro Nurul Islam berjumpa dengan kalian. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melihat kedua mata ini, melihat kalian. Masih diberi nikmat oleh Allah, mata ini masih bisa terbuka melihat, menatap, memandang kalian, sehingga bisa melanjutkan program-program Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan arahan didikan dari Allah, sehingga kita menjadi umat yang diberikan kemudahan untuk menggapai ilmu yang manfaat, menggapai daripada barokah, menggapai daripada kesuksesan dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita masih belum kajian ya. Insyaallah besok masih akan dilanjutkan pengulasannya. Baru malam Rabu nanti kita lanjutkan kajian kitabnya. Untuk malam ini kita akan ta'aruf ya, memperkenalkan 7 hamba Allah ya. Kita itu statusnya hamba Allah. Mengenalkan beberapa warga yang sengaja saya bawa dari kampung untuk bergabung bersama kita, yang sama-sama kita memajukan dan mengembangkan daripada desa Berdaya. Harapan kita semoga kita senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 warga. Yang pertama ada namanya Muhammad Hasan, biasa dipanggil dengan panggilan Bapak Akmil, Bapak Kamil, maaf ya. Muhammad Hasan yang biasa dipanggil dengan panggilan Bapak Akmil, Kamil ya, Bapak Kamil. Nah, ya. Bapak Kamil. Bapak Kamil ini juga didampingi oleh istri tercinta ya, bahagia dan susah, yang selalu setia untuk mendampingi suami tercinta, yaitu Ibu Siti Romlah. 2 orang ini punya anak namanya Rizki, nama singkatannya Rizki, cuma nama kepanjangannya ada di kakak ya. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Alvin Rizki, panggilannya adalah Rizki. Ini satu keluarga. Yang pertama adalah Bapak Kamil ya. Nama dagingnya adalah Muhammad Hasan, panggilan sehari-hari adalah Bapak Kamil. Punya istri namanya Siti Romlah, punya anak namanya Rizki atau Muhammad Alvin Rizki, yang biasa dipanggil Rizki. Rizki ini adalah anak yang putus sekolah. Sengaja kita bawa bersama keluarga agar bisa melanjutkan pendidikan bersama kita di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Beliau akan bergabung dengan kita, belajar dan juga menghafal, juga sekolah diniyah, ikut program kita sebagaimana semestinya. Statusnya adalah Ananda Rizki, statusnya adalah santri PPA. Adapun kedua orang tua Muhammad Hasan dan Siti Romlah, 2 orang ini
Desa Berdaya yang akan nantinya ditugaskan untuk hal-hal kemajuan DB, hal-hal yang berkaitan dengan program DB, yaitu khususnya dan pada umumnya yaitu pertanian atau perkebunan, dan insya Allah ada program-program yang lainnya. Yang kedua, ada satu keluarga, namanya adalah Muhammad Andi. Siapa Andi? Andi Surjana. Betul. Surjana. Sujana. Sujana. Muhammad Sandi Sujana. Sujana. Atau di KTP-nya itu Muhammad Andi S. Ya, singkatannya S kayak gitu ya. Membawa istri namanya Zainab, Siti Zainab. Dua orang ini membawa putri, yaitu Dina Safira. Dina Safira. Panggilan sehari-hari adalah Andi. Muhammad Andi ini panggilan sehari-hari adalah Pak, Bapak Safira, Bapak Fira. Kalau di kampung biasa dipanggil Bapak Fira. Istrinya biasa dipanggil Ibu Fira. Status dua orang ini bergabung di DB Desa Berdaya yang ditugaskan, yang nantinya bertugas Bapak Safira atau Bapak Fira bertugas sama dengan tugasnya dengan Bapak Kamil, sama dengan Bapak Kamil, sekaligus juga akan mengajar kita seputar pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren Agro. Adapun istrinya juga bertugas yang nantinya untuk membantu mengajar di pondok pesantren Agro. Memiliki putri namanya Diana Safira, usia atau sekitar 10 tahun atau 11 tahun. Ini masih usia yang sangat muda, statusnya adalah masih sekolah kelas 4 SD, ikut masuk ke kelas 5 SD. Nanti akan sekolah di sekolah dapur 6. Insya Allah akan mendaftarkan diri sekolah di dapur 6. Semuanya ada 6 orang. Kemudian ada satu lagi namanya Rizal ya. Ada namanya Rizal. Dia adalah anak muda yang sudah berusia 21 tahun, 20 tahun, 24. Usianya sudah 24 tahun, ya, lebih tua, lebih dewasa daripada kalian. Statusnya dia adalah seorang santri yang pernah mengenyam suatu pendidikan di pondok pesantren Al-Qadiri, Jember. Ya, di sana
mana ada pondok pesantren Al-Qadiri, beliau pernah belajar mengenyam suatu pendidikan di pondok tersebut, ya pondok besar yang ada di Kota Liber. Beliau cukup lumayan lama di pondok Al-Qadiri. Kemudian dari memperdalam pondok, memperdalami suatu pendidikan umum di Al-Qadiri, karena ada hal yang harus dia tinggalkan karena jarak tempuh dari rumah mungkin terlalu jauh, kemudian juga harus berpindah di tempat pendidikan yang lain, sehingga beliau melanjutkan sekolah atau memperdalam suatu ilmu di salah satu pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Al-Wafa, selama 8 tahun. Jadi pondok di Al-Wafa selama 8 tahun, kurang lebihnya 7 atau 8. Nah, itu yang profil singkat mengenai tentang Rizal, anak muda yang juga sama belajar dengan kalian sebelum beliau ada di Batam, yang bergabung bersama kita. Statusnya sebagai warga yang nantinya akan belajar, sekaligus belajar dalam ilmu keagroan khususnya, dan sekaligus bekerja di dunia pertanian, yang akan membantu dua orang tua kita, yaitu Bapak Kamil, kemudian membantu Bapak Sabira. Ini merupakan profil singkat mengenai 7 warga yang ada di PPA, yang mulai tanggal 8 hari Sabtu kita sudah sampai di Pondok Pesantren Agro, dan mulai bekerja mulai tadi siang hari Ahad sudah mulai kita beradaptasi, mengenalkan lahan yang ada, kemudian kita memulai untuk melangkah, menata, membuat suatu rancangan dan lain-lain untuk kepentingan daripada kemajuan dan pengembangan daripada Desa Berdaya bersama Nurul Islam Group. Semoga dengan adanya profil yang sudah saya sampaikan kepada kalian, kalian sudah mengenal, dan kepada halayak yang merupakan para sahabat-sahabat, para donatur, para manajemen DPW, KNIJ dan lain-lainnya, juga bisa melihat adanya dokumentasi video singkat ini memperkenalkan 7 warga yang ikut serta bergabung di DW untuk memajukan dan mengembangkan Desa Berdaya dan beberapa unit yang ada. Insya Allah. Ada nasihat dari para ulama kita, dan ini sangat penting untuk kita semua, khususnya dan pada umumnya untuk kita semua. Dan nasihat ini adalah merupakan sesuatu nasihat kunci untuk keberhasilan, kunci untuk mencapai suatu kesuksesan. Berhasil dan sukses bukan hanya di tingkat dunia, tetapi sukses dan berhasil mencapai suatu keberhasilan sampai di tingkat akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Apa isi nasihat daripada ulama? Kata jumhur ulama, asluhu qulubakum tastajib al-sinatakum, bahwasanya kunci keberhasilan bagi seorang umat, bagi seorang hamba, bagi
bagi seorang pelajar, bagi seorang warga yang untuk menggapai kesuksesan bukan hanya di tingkat dunia tetapi di tingkat akhirat nantinya, salah satu kuncinya adalah aslihu qulubakum, perbaiki hati kalian. Baik yang menyampaikan nasihat daripada ulama, baik yang menyampaikan hadis daripada isi hadis dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad, baik itu merupakan firman dari Allah yang disampaikan oleh seseorang kepada seorang pelajar, kepada seorang keluarga, pada intinya semuanya tak terkecuali yang bicara, yang mendengarkan, yang berkumpul ataupun tidak berkumpul, baik keluarganya ataupun santrinya, baik yang muda ataupun yang tua, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Aslihu qulubakum, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan untuk mencapai daripada kebahagiaan di dunia sampai akhirat adalah perbaiki hati-hati kalian. Hati itu harus bersih. Hati-hati kita harus berusahakan untuk bersih. Tidak ada sesuatu sifat, karakter, sifat yang merupakan sifat-sifat yang mengundang kebencian Allah, sifat-sifat yang mengundang kemurkaan Allah, dengki, iri, hal-hal yang sifatnya kotor dalam isi hati, justru itu akan menjadikan orang akan menjadi hina dan akan membawa malapetaka nanti di akhirat, yaitu sesuatu siksaan yang abadi. Ini adalah merupakan salah satu nasihat penting untuk mencapai suatu kesuksesan dan keberhasilan bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Aslihu qulubakum, perbaiki hati-hati kita semua. Maka kalau kita sudah pandai-pandai memperbaiki hati, pandai-pandai untuk membersihkan hati, pandai-pandai untuk menyucikan hati, pandai-pandai untuk menyeterilkan sesuatu sifat-sifat tercela di dalam hati, tastakim alsinatakum, niscaya lisan-lisan kita, lidah-lidah kita, mulut-mulut kita akan selalu istiqomah dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik tetap baik, yang jelek tetap jelek, yang buruk tetap buruk, yang bagus tetap bagus. Khud nasafa pada makadar, baik ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Bahasa yang tidak baik, bahasa yang tidak baik, bahasa yang baik ataupun bahasa yang tidak baik, suara yang baik, suara yang tidak baik, perilaku yang baik, perilaku yang tidak baik, itu semuanya kembali kepada hati. Kalau hatinya tidak baik, maka lisan-lisannya, suara-suaranya, ucapan-ucapannya akan bernuansa tidak baik. Tapi kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya yang selalu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan naungannya Allah, hidayahnya Allah, rahmat dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, hati itu baik, maka lisannya akan selalu menggaungkan daripada ucapan-ucapan yang baik. Itu harapan kita yang ingin selalu dididik, dibimbing dari Allah Subhanahu. Aslihu qulubakum, tastakim alsinatakum. Kemudian para ulama juga memberikan nasihat yang ketiga, wa tastakim jawarihakum. Kalau hati kita sudah baik, kemudian lisan kita yang kedua, lisan kita itu akan menjadi baik. Tugas yang ketiga adalah wa tastakim jawarihakum, yaitu perbaikilah jawarihakum, anggota-anggota kita, anggota-anggota tubuh kita, anggota-anggota badan kita, mulai dari tatapan mata kita, pandangan kita, mulai dari kedua telinga kita yang mendengarkan sesuatu, nada dan irama, yang selalu mendengarkan suara-suara yang ada di alam semesta, baik suaranya burung, baik suaranya hewan, mau
apapun hewan yang tidak bisa terbang, baik itu hewan yang dipelihara oleh manusia ataupun hewan yang tidak dipelihara atau hewan liar yang ada di hutan-hutan. Kedua tangan kita, kedua kaki kita itu merupakan jari agung, merupakan bagian anggota tubuh kita yang semuanya punya tugas, punya peran masing-masing adalah tastakim jari agung, perbaiki anggota-anggota kita. Letakkan kedua tangan kita dan gunakan kedua tangan kita, letakkan kedua kaki kita, gunakan kedua kaki kita, letakkan kedua telinga kita, gunakan kedua telinga kita, letakkan kedua mata kita dan gunakan pandangan kita atau mata kita. Semua anggota ini sudah diatur oleh Allah, diletakkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian tugas kita laksanakan, jalankan sebagaimana yang telah ditugaskan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang pandang sesuatu hal yang dipandang, yang disukai oleh Allah. Kalau pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh Allah, janganlah kau memandangnya. Justru kalau kau memandang sesuatu pandangan-pandangan yang tidak diridai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, justru itu akan menimbulkan hati kita akan menjadi gelap, hati kita akan menjadi buntu, hati kita akan menjadi keras. Semua punya peran tanggung jawab. Mulai sekarang 3 kunci menuju kesuksesan dunia akhirat. Yang pertama, hati harus diperbaiki. Yang kedua, lisan akan menjadi baik kalau hatinya sudah diperbaiki. Kemudian yang ketiga, tugas kita adalah memperbaiki daripada anggota-anggota tubuh kita. Kalau ini sudah dilakukan oleh kita, sudah dijalankan oleh kita, sudah dilaksanakan oleh kita, dengan tawakalnya kita, dengan ikhtiarnya kita, meminta pertolongan, memunajat kepada Allah, insya Allah tidak ada yang mustahil, semuanya akan diberikan oleh Allah. Apa yang diminta oleh kita, Allah akan memberikan. Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan keberkahan. Tidak ada yang mampu menghalangi kalau Allah sudah memberikan keberkahan. Tidak ada seseorang yang mampu menghalangi cinta dan kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih sayang dan cinta Allah itu diberikan kepada hambanya, yang dimana hambanya merawat kasih sayang yang sudah Allah berikan. Mulai sekarang, kalau kita sudah hadir di tempat masjid ini, kalau hari sekarang, malam ini kita sudah berkumpul, itu semata-mata karena pilihan dari Allah. Bisa jadi tempat ini akan menjadi saksi nanti. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, dunia kita pijak. Tubuh kita yang sekarang ada di masjid ini, nantinya semuanya akan menjadi saksi bahwa kita pernah duduk bersama, bahwa kita pernah mendengarkan itu nasihat, bahwa kita sudah menaruh harapan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat ridhoillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan 3 kunci menuju keberhasilan ini, Allah senantiasa membimbing kita. Amin. Senantiasa Allah membimbing kita. Harapan kita Allah senantiasa selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Senantiasa Allah memberikan jalan kesuksesan kepada kita. Senantiasa Allah berikan keberkahan di bumi desa berdaya ini yang kita pijak. Senantiasa Allah memberikan kemudahan dalam perjuangan ini. Senantiasa Allah memberikan sesuatu apa yang menjadi harapan kita untuk merubah menjadi orang buruk menjadi orang baik, merubah sesuatu hal yang baik menjadi orang yang lebih baik, agar kita senantiasa nantinya di kemudian hari kita akan kembali ke tempat yang abadi, yaitu akhirat. Ini tempat sangat singkat. Hidup manusia itu tidak lama. Hidup itu tidak lama. Jangan merasa hidup kita itu lama sampai berusia 100-200 tahun. Jangan berasumsi kita kemudian kita hidupnya sampai lama 1000 tahun. Bisa jadi usia kita nggak sampai 60 tahun sudah dipanggil oleh Allah.
Tidak sampai kita menikahkan anak kemudian dipanggil salah satu kedua orang tua kita. Mumpung masih ada orang tua, mumpung masih ada kakak dan abang kita, mumpung masih ada saudara-saudari kita yang ada di rumah atau di kampung halaman kita, mumpung masih ada sahabat-sahabat yang peduli kepada kita, maka gunakan nikmat hidup itu sebaik-baiknya agar kita menjadi umat yang selamat. Tidak ada yang nikmat, tidak ada sesuatu hal yang nikmat, tidak ada sesuatu hal yang dapat membahagiakan kita kecuali takwa dan iman. Kecuali yang bisa menyelamatkan kita adalah takwa dan iman, maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syarri ab'idna wa fir dhunubana wa qdi dulunana wa bi hawaijana fid wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al akhira kalamina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khushu'an wa lisanan dhakiran wa qalban sabiran wa laban shalihan wa umran tawilan wa barakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabura. Allahumma tawwil umrana, Allahumma tawwil umrana, Allahumma tawwil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khair qarribna wa 'an ash-sharri ab'idna waghfir dhunubana wa qdi duyunana wa bi hawaijina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa jinna man la yakhafu minka. Allahumma bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam urusna bi 'ainika allati la tanam wa qufna bi kanafika allati la yuram wa rahmna bi qudratika 'alaina wa tuhlikna wa fiqatina wa raja'na wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bacakan sholawat Nabi untuk bukti kita cinta kepada Nabi dan kita melakukan sesuatu hal di mana kita ingin membaca sholawat Nabi, kita mencari asbab, mencari pertolongan, mencari asbab. Semoga dengan bacaan sholawat Nabi ini bisa menjadi salah satu pintu abwaabul khair, abwaabul barakah, abwaabul nikmah, abwaabul salamah, abwaabul sunnah, abwaabul quwwah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca sholawat Nabi, saya minta untuk beberapa warga yang ada yang sekarang sudah saya sampaikan profil singkat mengenai tentang status warga yang ada, yaitu Bapak Fira atau sekarang dipanggil Ustaz Andi, dipanggil Ustaz Andi. Kenapa dipanggil Ustaz Andi? Karena ditugaskan nantinya juga ikut serta mengajar di pondok pesantren Agro. Untuk Ustaz Andi di depan. Kemudian ada Bapak Kamil, ini selaku kepala suku yang ada di Pulau Jawa kemarin. Dia yang informasinya juga punya lahan juga lebar ya, juga beliau juga lebar di kampung halaman dan beliau ikut serta bergabung di sini. Saya panggil Bapak Kamil untuk ke depan, silakan. Kemudian Ibu Siti Ramlan juga silakan ke depan. Ada ke depan, ke samping Muhammad Andi. Untuk putranya Bapak Kamil, Muhammad Rizki, coba di samping ibunya. Ini status anak yang bergabung dengan kalian. Adapun yang dua masih ada di bawah karena juga mengajarkan putrinya yang kemarin sempat ujian, Safira, dan kebetulan sekarang masih ngajar di bawah untuk yang bagian ikrar ya. Kemudian nanti siangnya bisa mengajar yang lain-lain. Untuk beberapa anak yang di sebelah sini, ya kalian sudah kumpul semuanya melihat beberapa warga yang sudah
Nanti kita bacakan sholawat Nabi. Sebelum kita bacakan sholawat, saya mau minta kepada beberapa mungkin dari perwakilan dari beberapa warga ya. Coba ini ya besar ya. Coba bijak. Ini semuanya orang Madura ya. Nah, ini Rijal. Nanti sampaikan sekata dua kata biasa. Bahasa hari-hari kan biasa pakai bahasa Jawa dengan bahasa Madura. Nah, jadi coba bicara sedikit sekata dua kata atau apa misalnya. Kalau nanti untuk perwakilan nggak semuanya, takut waktunya nggak cukup. Baru Pak Kamil ya. Ini kalau orang kalau dikasih mic langsung dia merunduk ya. Merunduk dikasih mic merunduk. Ingat, orang ketika dikasih mikrofon bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia nggak tahu. Ya, orang itu kan sifatnya at-tawaddu itu harus dimiliki oleh setiap orang. Ketika dikasih mic jangan kemudian diambil, itu menunjukkan at-tawaddu. Antum asal. Paham ya? Bukan kemudian dinilai, nggak bisa. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa. Kalau nggak percaya, saya sampaikan. Coba ikuti. A, B, pinter semua. Coba A B C D. Yang kencang A B C D. Nah, pinter semua. Bisa bicara? Yang kencang bisa bicara? Bisa ngomong? Itu diantara salah satu bahwa kalian itu tidak bisu. Jadi kalau mikrofonnya dikasih bukan nggak bisa, apalagi urusan ngomong-ngomong itu urusan bicara-bicara itu bisa. Cuma nggak terbiasa untuk menyampaikan kepada hal layak yang khususnya menggunakan bahasa Indonesia. Karena yang digunakan adalah bahasa Jawa dengan bahasa Madura, itu biasanya di kampung seperti itu. Tapi kalau sudah bisa beradaptasi dengan kalian, baik yang dari suku Bataknya, baik yang beradaptasi dengan suku Sundanya, suku Floresnya, suku Bugisnya, ataupun suku-suku yang lainnya, insya Allah lambat laun, waktu demi waktu akan mudah beradaptasi dengan kalian, berbicara menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris kah, Spanyol kah, insya Allah dia akan mengajar bahasa Arab itu, insya Allah. Karena juga lama di pondok. Sedikit, semoga bermanfaat. Semoga dengan adanya beberapa nasihat ini, wasiat untuk saya, kemudian juga mengingatkan untuk kita semua, semoga kita menjadi umat yang diberikan kebaikan oleh Allah untuk menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.